Ya, halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Classroom yang ada di MyViewBot. Ya, ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di MyViewBot. Nah, saya akan segera mulai. Bagaimana cara menggunakan Classroom yang ada di MyViewBot. Ya, oke, saya akan ke halaman websitenya dulu, yaitu myviewbot.com. Oke, nah setelah muncul layar seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah saya akan masuk, karena kan saya sudah mempunyai account ya. Saya akan masuk dengan account saya, klik masuk saja atau sign in, kemudian sign in with Google. Nah, kita klik. Kemudian kita pakai email yang pernah digunakan atau terdaftar di dalam MyViewBot ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada di halaman eh, halaman account saya MyViewBot, dan di sini ada Classroom dan Whiteboard Online. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Classroom di sini. Ya, saya akan klik Classroom. Oke, kita masih dalam proses. Nah, setelah muncul Classroom, nah di sini ada fasilitas yang sama dengan yang seperti online sebelumnya. Saya akan close dulu, ya. Di sini ada manajemen file, nanti bisa digunakan untuk menyimpan file dan atau membuka file. Kemudian di sini magic box untuk menambahkan video, gambar dan sebagainya. Kemudian ada pena. Nah, kalau saya klik pena di sini, saya bisa coret-coret di halaman seperti ini, ya. Selamat. Nah, kebetulan saya ini masih pakai mouse, saya akan pakai eh, pen tablet supaya nulisnya lebih gampang, ya. Saya akan klik di sini ballpointnya, ya. Misalnya ini saya klik, kemudian saya tulis, ya. Misalnya pakai huruf merah. Klik. Oke, saya close. Nah, saya tulis selamat belajar. Nah, seperti itu misalnya, ya. Nah, ini seperti papan tulis kita, ya, secara digital. Dan kalaupun mau menambahkan papan tulis kita, di sini ada tombol plus, kita tinggal tambahkan plus saja, ya. Kemudian tombol-tombolnya masih sama di sini, ya. Ada yang bisa sebagai penghapus. Kemudian kalau mau menuliskan tulisan dalam bentuk teks, itu bisa saja, atau mengganti background, ubah latar belakang, original, ya, atau cari gambar atau warna. Mungkin saya ganti warna biru kali ya. Terapkan di halaman ini, ya, seperti ini. Layarnya jadi biru, ya. Kemudian di sini ada tombol tangkapan layar atau bisa digunakan untuk screenshot. Kemudian kita juga bisa merekam layar kita ketika saat mengadakan pembelajaran, ya. Ini tombol untuk presentasi. Jadi alih ke model presentasi, tombol di sini lebih sederhana. Jadi ini akan terlihat layar penuh di siswa, ya. Kemudian kalau kita ingin memunculkan kamera kita, kita bisa klik di sini, klik, kemudian bagikan kamera, ya. Di sini kita bisa muncul, ya. Oke. Dan mikrofon kita juga bisa terdengar. Nah, ini karena saya sedang live di Zoom, jadinya nggak bisa double. Oke, saya close saja. Kemudian, nah, bagaimana cara kita mengoneksikan siswa yang ada di rumah atau di tempat lain, ya? Nah, di sini
ada sesi publik. Jadi kita ingin menyampaikan materi kita ini bisa diakses oleh publik atau enggak. Kalau kita mau sampaikan, kita bisa klik di sini, sesi publik, kita klik. Nah, kemudian muncul barcode. Nah, barcode ini kita bisa sampaikan ke kelas atau bisa langsung menuju ke kelas masing-masing melalui linknya. Linknya ini bisa kita bagikan. Misalnya cara membagikan adalah kita kopikan aja linknya ini, ya. Kita copy, kemudian kita kirim ke WhatsApp, ya. Atau barcode ini kita screenshot, kita foto, lalu kirimkan ke WhatsApp, ya. Atau anak-anak juga bisa kalau dia mau bergabung dengan menggunakan handphone seperti saya ini, saya akan coba masuk. Yang penting di handphone itu sudah ada QR barcode-nya. Jadi apps QR barcode untuk scan barcode ini, ya. Nah, kebetulan saya punya, saya akan scan, ya. Oke. Nah, saya akan bergabung dengan kelas ini, ya. Oke, jadi kita bisa share barcode ini untuk diikuti oleh siapa saja yang mungkin di tempat lain, gitu ya. Jadi tidak bersama kita dalam satu ruang kelas, ya. Oke. Nah, ketika kita ingin mengecek apakah ada yang bergabung atau tidak, kita lihat di sini di pojok ini ada beritahu peserta untuk memperhatikan, kemudian ada tombol buka dashboard. Nah, kita akan buka dashboardnya. Kita klik saja di pojok sini. Oke. Nah, kita buka. Nah, ternyata di sini status siswa dengan masalah koneksi, kemudian ada keterikatan, lihat apakah siswa memperhatikan pelajaran atau tidak, kita bisa cek. Nah, di sini kita belum mendapatkan murid yang join. Nah, saya akan coba join dengan handphone saya. Tadi saya sudah scan, kemudian saya akan masuk, ya. Kemudian saya akan beri nama join saya itu dengan nama Petrus, ya. Saya akan sign in ke kelas ini. Nah, di sini muncul satu nama Petrus. Berarti ini jadi satu murid. Nanti kalau ada banyak murid, nanti akan terkumpul di bawah ini semua, ya. Atau bisa masuk ke dalam kelompok-kelompok sini. Nah, ini saya masuk ke dalam huddle 1 atau kelompok 1. Nah, guru sebagai pemilik kelas bisa mengatur ini siswa boleh bicara atau boleh menulis atau tidak dengan cara mengklik tombol di sini. Ini tombol hak bicara, kita klik, ya. Harap aktifkan mikrofon Anda untuk menerima audio. Oke, ya. Jadi kita aktifkan dulu, ya. Oke. Nah, ini kita memberikan tombol hak edit, ini maksudnya pensil di sini. Jadi anak nanti bisa bantu coret-coret, ya. Oke, saya akan rotate. Ternyata itu siswanya tadi koneksinya terputus, ya. Nah, sekarang sudah nyambung lagi. Oke, nah di sini layar yang ada di Bapak Ibu yang kita misalnya ingin menuliskan di sini itu, ya, menuliskan di sini dengan tinta putih misalnya, ya, itu akan terlihat oleh siswa, ya. Jadi layarnya juga akan terlihat oleh siswa. Jadi kalau kita ubah ke yang layar sebelumnya, nah di siswa juga di handphonenya dia itu juga akan berubah. Lalu kita ingin menambahkan tulisan misalnya, ya, kita akan share. Bentar, kita tuliskan misalnya. Oke. Jadi saya akan coba perlihatkan untuk pennya. Kita klik. Oh, sebentar. Karena di My Viewboard tadi pensilnya saya nonaktifkan, jadi nggak bisa menulis. Nah, sekarang
supaya bisa menulis, saya aktifkan pensilnya, ya. Nah, kalau di siswa juga diaktifkan, berarti nanti dia juga punya hak untuk menulis, ya, seperti itu. Ya, jadi ini seperti ini. Ini saya sudah bisa menulis lagi, bisa coret-coret lagi, ya, karena tadi tombol yang di sini, ya, tombol yang di dashboard itu saya aktifkan, ya. Nah, koneksinya ternyata koneksi murid itu jelek, kadang muncul. Nah, di sini kadang muncul, kadang tidak. Lalu kita bisa ngecek di sini, ya, keterikatan. Apakah siswa itu memperhatikan pelajaran kita atau tidak? Nah, kita lihat warnanya hijau. Warnanya hijau ini berarti dia memperhatikan. Kemudian kalau warnanya krem ini cukup. Kemudian kalau warnanya pink ini eh, tidak ada koneksi, ya, atau tidak memperhatikan. Misalnya saya yang di handphone saya ubah, misalnya sedang browsing Shopee gitu, ya. Nah, ternyata di sini langsung berubah warna. Itu berarti Petrus ini dia sedang browsing eh, sesuatu, ya. Ini berubah warna, bukan lagi hijau, ya. Jadi berarti siswa ini tidak memperhatikan layar dari yang Bapak Ibu sedang jelaskan. Tapi kalau kembali ke layar tadi, nah ini berubah lagi nih, warnanya jadi hijau lagi, ya. Berarti siswa ini memperhatikan, ya, memperhatikan Bapak Ibu saat sedang mengajar. Nah, untuk mengajar kita bisa menggunakan papan yang di sini. Ya, ini sama seperti penggunaan MyViewBoard yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ya, jadi fungsi classroom ini agak lebih enak karena siswa juga dapat berkomunikasi langsung di layarnya. Dia juga nanti bisa coret-coret, bisa ngomong, bisa berpendapat, ya, dengan cara tadi mengaktifkan ini mikrofon sama eh, pennya. Kemudian siswa juga bisa berinteraksi dengan memberikan tanda raise hand, ya. Jadi nanti akan ada notifikasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kebetulan koneksi koneksi dari si anak, si Petrus tadi, dia nggak bagus nih. Nah, kemudian layarnya ketutup lagi. Kalau layarnya ketutup, dia akan hilang. Tetapi ketika dibuka lagi, koneksinya bagus lagi. Nah, dia akan muncul lagi itu. Ya, jadi kelihatan status siswa itu sudah memperhatikan layar kita atau tidak. Nah, kalau tidak memperhatikan, nah kita bisa tegur, ya, siswanya, ya, dengan memberi tanda atau dengan memberi chat. Nah, di sini ada fasilitas chat. Nah, ini bisa digunakan untuk obrolan publik atau langsung bisa ditunjukkan ke kelompok yang kita tentu. Misalnya kita langsung ke kelompok Hadel 1, kita halo, tolong perhatikan gitu, ya. Ya, kita bisa menuliskan chatnya, lalu kita kirim. Nah, otomatis si Petrus ini karena dia masuk dalam kelompok 1, dia bisa memperhatikan, ya. Oke. Nah, kita kembali ke MyViewBoard. Nah, kita tetap mengajarnya menggunakan Fiber di sini. Siswanya bisa memperhatikan dari rumah, di handphonenya dia bisa interaktif, ya. Semua layar yang ada di sini akan terlihat di layar handphone dari siswa. Nah, kalau siswanya tidak memperhatikan, berarti dia menggunakan browser yang lain, nanti akan ketahuan dari warna tadi, warna yang berubah di kelas yang tadi ini. Jadi kita bisa memantau siswa apakah dia memperhatikan layar kita saat kita mengerjakan atau tidak. Ya, oke. Saya rasa untuk penggunaan Viewbot Classroom ini dulu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya akan close kelas ini, jadi akhiri sesi ini. Bapak Ibu nanti bisa akhiri. Nah, ini apakah sesi ini akan berakhir? Oke, saya akan berakhir, ya. Dan saya akan leave. Berarti kelas ini untuk classroom dari MyViewBot itu sudah selesai, ya. Jadi begitu saja untuk penjelasan singkat bagaimana penggunaan
Viewbot Classroom ya. Jadi penggunaan Viewbot Classroom ini lebih mudah untuk memantau siswa kita apakah dia benar-benar memperhatikan pembelajaran atau tidak. Oke, terima kasih.